Gubernur Sulawesi Tenggara mengunjungi rumah orang tua dari anak penjual tisu yang tewas tertabrak mobil alat berat. Kehidupan keluarga korban sangat memprihatinkan. Gubernur Sulawesi Tenggara bersama Wakil Wali Kota Kendari mendatangi rumah keluarga anak yang ditabrak sebuah mobil alat berat. Kunjungan itu dilakukan untuk menyampaikan bela sungkawa sekaligus melihat kondisi keluarga korban. Gubernur Sultra bilang akan memfasilitasi pekerjaan bagi orang tua korban. Ia juga memastikan bantuan sosial tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan. Orang tua korban mengaku kehidupan mereka sangat memprihatinkan. Bahkan untuk kebutuhan makan sehari-hari seringkali kekurangan. Menurut temannya dia itu, kalau menurut gurunya dia itu ceria karena aku begini anak saya sampai menangis, ya Allah, kenapakah orang miskin tak pernah dilihat? Sesuap nasi saja, seliter beras saja tidak bisa kita dapat untuk makan. Ya Allah, kenapa begini? Ya Allah, hanya untuk mencari beras anakku dia rela pertaruhkan nyawanya di lampu merah. Sendiri sebetulnya ekonominya sangat susah, apalagi sejak saat tidak dapat bantuan dari PKH. Karena memang kartu keluarga saya katanya bermasalah, KTP keluarga saya bermasalah. Jadi sejak itulah saya tidak pernah dapat apa-apa. Jadi saya kalau istilahnya makan hanya untuk makan saja. Kita menghimbau ke depan karena ada anaknya 7. Maka kita himbau supaya tidak melakukan lagi membiarkan anaknya jualan di pinggir jalan karena resikonya. Yang kedua, ya saya juga ingin menghimbau yang sampaikan sama Pak Wakil karena bersama-sama Wakil Wali Kota, kepala desa, kepala Pak Lurah, tolong dilihat masyarakatnya, ya, dan diyakinkan bahwa bansos itu tepat sasaran, ya kan. Saudara, seorang bocah perempuan asal Kendari, Sulawesi Tenggara meninggal usai ditabrak alat berat saat sedang berjualan tisu. Seorang operator alat berat telah ditangkap. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Tangis histeris sang ibu memecah malam. Hatinya hancur memeluk raga anaknya yang sudah tak bernyawa akibat kecelakaan di Jalan Gaya Haji Ahmad Dahlan, Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis 29 Januari lalu. Korban yang berusia 10 tahun pamit hendak berjualan tisu untuk membantu sang ibu memenuhi kebutuhan rumah. Awalnya sang ibu menduga anaknya menjadi korban tabrak lari. Namun, usai dilakukan pengecekan oleh polisi, diketahui korban tewas akibat tertabrak alat berat. Setelah melakukan penyelidikan, polisi menangkap penabrak korban. Kami mengecek CCTV juga di waktu yang sama, CCTV PLN, dan didapatkan juga bahwasannya memang benar pada pukul atau waktu yang sama ada mobil loader yang melintas. Dari keterangan saksi di TKP dan bukti CCTV, akhirnya tim melaksanakan penyelidikan dan akhirnya didapatkan bahwasannya memang benar ada mobil loader yang terlibat kecelakaan tersebut. Pelaku telah ditahan di Polresta Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut. Alat berat yang diduga dikendari pelaku saat kejadian juga ikut disita. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Informasi terkini kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Silvian Sakia, dan juru kamera Marten di Kendari, Sulawesi Tenggara. Kia, untuk saat ini bagaimana proses hukum terhadap sopir alat berat yang diduga melakukan tabrak lari kepada seorang bocah di Kendari? Ya, baik rekan Juno dan juga saudara, dapat saya laporkan perkembangan penanganan kasus tabrak lari yang menimpa bocah berusia 8 tahun yang masih duduk di kelas 3 bangku SD yang terjadi pada tanggal 29 Januari 2025 di perempatan PLN Wawa Kota Kendari. Dari hasil konfirmasi kami kepada Kasat Lantas Polres Kendari, AKP Kevin mengatakan bahwa pelaku dari tabrak lari itu telah penyidikan mengenai terkait tentang hal-hal yang harus dijawab oleh pihak dalam hal ini pelaku. Dan hasil dari penjelasan pelaku bahwa pelaku mengakui
dari tindakan tabrak lari tersebut. Tapi pelaku bilang bahwa dirinya tidak mengetahui jika terjadi laka lantas pada saat tersebut. Dan pihak Polresta Kendari, dalam hal ini Kasat Lantas Polresta Kendari, terus mengembangkan kasus tersebut dan rencana kasus tersebut akan dikembangkan dari kasus penyidikan menjadi penyidikan. Dan pihak Polresta Kendari akan terus menguat terkait dengan kasus tersebut. Dan berikut kita simak penjelasan dari Kasat Lantas Polresta Kendari, Bapak Kevin. Untuk terduga pelaku, dalam beberapa hari ini kita sudah mintakan keterangan secara intensif terkait peristiwa yang terjadi, dan juga beberapa keterangan saksi kita juga sudah mintakan, dan ada satu petunjuk yaitu CCTV, di mana dari CCTV tersebut kita dapat melihat pada saat kejadian memang benar bahwasannya loader tersebut melintas di TKP. Selanjutnya dari kecocokan keterangan saksi, hasil olah TKP, dan petunjuk CCTV, selanjutnya besok kami Satlantas Polresta Kendari akan melaksanakan gelar perkara. Saudara, kita kembalikan ke rekan Juno. Baik, kita nantikan bagaimana pengusutan tuntas terhadap tabrak lari mobil alat berat terhadap seorang anak berusia 10 tahun atau sebagai seorang penjual tisu di Kendari, Sulawesi Tenggara. Terima kasih rekan Silvian Sakia dan Martin dari Kendari, Sulawesi Tenggara.